Sudah jadi kebiasaan orang-orang yang FOMO ketika share link sembarangan dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang cukup banyak sehingga terjadilah sebuah gerakan masif yang pada akhirnya malah menjatuhkan akun-akun orang-orang yang besar. Nah, ini terjadi sudah 1 minggu kemarin di thread ya teman-teman ya. Jadi banyak akun orang-orang yang sudah besar dan bahkan mendapatkan cuan di sana tiba-tiba menghilang akunnya bagai ditelan bumi. Nah, jangan sampai kalian terjadi seperti ini, apalagi baru aja terjun bermain di produk digital. Kita akan bahas 3 tips menariknya, so jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, menarik banget. Akang melihat sebuah persoalan yang cukup besar sekali ketika kita bermain affiliate marketing di sebuah sosial media. Nah, akhir-akhir ini keresahan para audiens atau bahkan kreatornya itu sendiri yaitu ketika mereka dihantui oleh suspend massal yang dilakukan oleh Meta. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, ini kita perlu mawas diri, terutama kalau kamu seorang affiliate pemula yang bermain di produk digital. Akang bakalan kasih 3 tips buat kamu. Sorry ini belepotan. Gimana caranya supaya kamu terhindar dari suspend massal ketika bermain di thread dan juga di Instagram. Tapi yang jelas Akang bakalan coba untuk flashback dulu ke tahun 2022 yang lalu. Nah, ketika Akang bermain di Clickbank ketika tahun 2022 yang lalu, itu Akang pernah membuka akun di Pinterest. Saat itu akun Akang cukup bagus, interaksinya juga cukup oke karena target Akang waktu itu tepat sekali ada di Brazil dan juga di Amerika Serikat. Nah, menariknya adalah ketika 3 bulan berjalan dikoneksikan dengan Medium, dua akun tersebut pun Medium dan juga Pinterest itu langsung dihantam, disuspend massal. Keduanya tidak bisa lagi menghasilkan uang dan ini benar-benar jadi hal yang sangat rugi banget buat Akang. Itulah yang menjadi dasar pemikiran Akang ketika melihat kenapa kok ini bisa terjadi. Baik, ketika Akang baca-baca di sebuah artikel di Amerika sana, ternyata kebiasaan buruk para affiliate marketing pemula itu adalah share link sembarangan dan bahkan mereka tidak segan untuk brutality saat men-sharekan link yang mereka dapat dari si platform penyedia produk digital tersebut. Nah, ini bisa menjadikan masalah besar bagi orang-orang yang ternyata dalam itu orang-orang yang betul-betul punya quality. Nah, yang paling pertama adalah kalian harus waspada dalam memilih platform. Kenapa sih waspada memilih platform? Nah, teman-teman tahu sendiri kan, industri digital produk ini semakin hype di Indonesia, apalagi di tahun 2025 ini. Semakin banyak juga orang-orang yang sukses bermain di sana, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang jatuh dan bahkan mereka menyesal. Sudah jor-joran tapi nggak dapat penghasilan. Nah, ternyata ada juga sebuah platform atau beberapa platform yang menjadi indikator akun kalian itu menjadi di suspend, yaitu sebuah platform di mana dalamnya terdapat banyak produk bajakan. Nah, ini kalian perlu hati-hati. Jadi jangan sampai kalian itu asal milih platform padahal dalamnya itu banyak banget produk bajakan. Nah, ini si Meta sendiri sudah mulai melihat dan sudah mulai melek ya teman-teman ya, karena cara teman-teman semua kadang-kadang disadari atau tidak itu banyak melakukan spamming teman-teman ya. Kok bisa spamming? Ya artinya kalian hanya ingin mendapatkan penjualan saja. Sebetulnya nggak bisa juga kita asal share link doang tanpa memberikan value kepada orang lain. Nah, gimana caranya agar kita terhindar dari suspend ini? Yang pertama jelas kalian harus jangan asal pilih platform ya teman-teman ya. Kalian bisa masuk ke thread kemudian kalian surfing di sana. Ada beberapa platform rekomendasi yang bisa kalian pakai. Yang keduanya adalah kalian jangan pernah langsung share link dari akun utama. Maksudnya ketika kalian misalnya berada di platform A, kemudian kalian ngambil linknya di sana lalu langsung dilempar dengan tanpa ditutupi dulu oleh landing page yang kalian bikin. Nah, itu biasanya bisa membuat kalian langsung dikenakan sanksi oleh si Meta itu sendiri. Nah, ini bahayanya. Nah, maka dari itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya custom HTML. Custom HTML ini bisa kalian pakai menggunakan WordPress, kemudian juga Blogspot ataupun juga menggunakan Skalef ya teman-teman ya. Nah, jadi
kalian juga memang harus modal yang namanya domain. Nah, domain ini kan pastinya harus keluar uang. Kenapa sih Kang kok kita harus keluar uang ya? Untuk keamanan ya teman-teman ya. Ketika kalian menggunakan domain atas nama kalian sendiri atau atas nama brand sendiri, itu prestisnya akan semakin terangkat dan orang akan semakin percaya bahwa ini adalah link yang benar-benar bukan scamming ya teman-teman. Dan juga ketika kalian misalnya berjualan produk affiliate pun orang tidak akan rugi atau tidak akan ragu ketika kalian memposting si link tersebut di bio. Ya meskipun memang di bio itu sedikit banget ya call to actionnya, tapi ini kan tantangan buat kalian. Gimana caranya ketika bikin konten tuh bikin orang kepo tentang diri kalian. Nah yang berikutnya adalah ini paling utama, kalau kalian mau tahu gimana caranya untuk menganalisis kira-kira akun kalian tuh lagi di warning nggak sih. Nah untuk di thread teman-teman semua, kalian bisa masuk ke bagian profile, kemudian masuk aja ke bagian dukungan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang namanya violation. Nah, violation ini nanti kalau misalnya ada warning di sana, berarti kalian harus hati-hati dan lihat aja postingan-postingan yang mulai ditandai oleh si Meta. Itu adalah poin yang paling aman. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengoptimalisasi semua ini agar apa yang sudah kita bangun dari sejak awal ini tidak menjadi sia-sia. Ini adalah jurus pamungkas dan pembahasan terakhir teman-teman semua ya. Jadi ketika kalian misalnya sudah membangun akun, kemudian sudah bikin landing page dengan custom domain atau nama domain sendiri, kalian juga perlu bikin yang namanya sebuah kolam, yaitu kolam untuk menampung audiens kalian. Nah, kolam audiens ini bisa kalian bikin berupa list email atau kalian juga mau masukin ke dalam apa namanya grup Telegram kalian atau grup WhatsApp kalian. Nah, ini bisa kalian manfaatkan dari sejak sekarang untuk apa? Untuk menjaga someday ketika akun kalian hilang, maka audiens yang sudah loyal terhadap kalian, customer yang sudah loyal terhadap kalian itu tidak akan kabur begitu saja. Ini seringkali terjadi kecerobohan yang banyak orang lupakan di saat kita bangun akun, kita kejongjonan lah muncul orang Sunda mah. Kenapa bisa kejongjonan ya? Karena keasikan cari uang, tapi ternyata kita tidak pikirkan keselamatan dari si akun kita. Karena selama kita bermain sosial media, resiko itu pasti ada, dan affiliate marketing adalah sebuah model bisnis yang menguntungkan memang, tapi bukan berarti affiliate marketing ini tanpa resiko teman-teman ya. Ini pasti ada resikonya dan kalian juga harus paham resiko-resiko ketika kalian menggunakan sosial media sebagai alat untuk promosi. Nah makanya dari sekarang kalian bikin landing page seantik mungkin, kemudian juga bikin list marketing atau list email marketing yang sebagus mungkin supaya ketika akun kalian terkena apa-apa, amit-amit ya teman-teman ya, itu kalian tetap masih bisa kontak-kontak dengan audiens kalian. Nah maka dari itu ini adalah sebuah keresahan yang terjadi dalam diri Akang sendiri dan ini pun jadi pengalaman Akang. Jadi Akang pun selalu berusaha untuk berhati-hati. Kenapa sih affiliate itu bukan pekerjaan yang mudah? Ya karena untuk sekarang affiliate marketing itu sudah harus menonjolkan satu yang namanya personal branding. Itu penting banget untuk membangun trust. Yang kedua, kalian harus memberikan juga value kepada calon audiens kita dan itu pun tidak kalah pentingnya. Kenapa? Dengan begitu orang-orang akan tahu bahwa kamu itu memiliki skill dan kemampuan untuk menyelesaikan problem di bidang tertentu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola smart list audience, di mana kita bisa mulai maintenance mereka supaya tetap berada di dalam kolam kita. Kebayang dong kalau misalnya mereka kabur-kaburan ya, kita nggak bisa jualan lagi. Nah jangan sampai kalian terjadi seperti itu. So kalau kalian mau ditanyakan boleh tinggalkan jejak di kolom komentar, or kalau ada yang mau dibahas boleh juga kalian tinggalkan jejak di bawah. Nah kalau kalian juga mau tanya-tanya juga silahkan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.